Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Dia Irfan Wasmi, batch 12 dari kelas AI dan Machine Learning Engineer di Pacman. Di sini saya akan mempresentasikan project Python saya yang berjudul Self-Service Cashier. Pertama, saya akan menjelaskan objektif dari program ini. Jadi, Self-Service Cashier ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python yang nantinya akan membantu siapapun yang sedang mengembangkan warung jujur atau warung yang customer-nya ini memilih barang sendiri, lalu membayar sendiri, dan ambil kembaliannya sendiri. Jadi, objektif yang harus dipenuhi dari program ini yaitu yang pertama, customer dapat membuat ID transaksinya. Yang kedua, customer dapat melakukan pemasukan nama item, jumlah item, dan harga item belanjaannya sendiri. Yang ketiga, customer dapat melakukan perubahan nama, jumlah, dan harga barang. Yang keempat, customer dapat membatalkan salah satu item yang telah dimasukkan dan juga dapat menghapus atau mereset semua item belanjaan. Yang kelima, customer dapat melakukan pengecekan total order atau total belanjaan. Yang keenam, customer dapat menghitung total belanja dan berapa diskon yang didapatkan. Nah, pertama saya akan menjelaskan flowchart dari program ini. Tahapan customer dalam menggunakan self-service cashier ini yaitu customer akan membuka program modul Python yang telah disediakan. Yang kedua, customer akan masukkan ID transaksi dan memasukkan nama item, jumlah, dan harga item belanjaannya secara sendiri. Yang kedua, customer akan mengecek apakah inputnya sudah sesuai. Jika belum, apakah ingin mengubah masing-masing nama atau jumlah atau harganya secara individual atau menghapus keseluruhan isinya dengan reset transaction. Nah, jika sudah sesuai, customer akan melakukan pengecekan apakah inputnya sudah lengkap semua. Jika belum, maka harus kembali untuk mengubah atau memasukkan kembali nama atau jumlah atau harganya. Dan yang kelima, jika data yang diinput sudah sesuai dan sudah lengkap, maka customer akan melakukan pengecekan total harga. Apakah mendapatkan diskon atau tidak. Yang kelima, customer membayar belanjaannya dan program selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan programnya. Program dapat di-download dari link GitHub yang telah kami sediakan. Yang kedua, download semua file mainbelanja.py dan transaksi belanja.py dan simpan ke dalam satu directory yang sama. Dan nantinya customer akan membuka satu file aja yaitu mainbelanja.py karena modul transaksi belanja.py sudah terimport ke modul mainbelanja.py. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil test case-nya. Jika pertama kali kita membuka mainbelanja.py, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk masukkan nama customer dan menjadi ID transaksinya. Yang kedua, jika kita ingin menambahkan item, maka kita hanya tinggal memilih menu add item dan akan muncul tampilan seperti ini yang pertama. Tampilan yang akan disuruh untuk masukkan nama item yang dibeli, jumlah item yang dibeli, dan harganya. Dan setelah diklik enter, maka akan langsung masuk ke dalam tabel belanjaan. Tes yang ketiga, customer bisa mengupdate namanya sendiri. Di sini kita jika memilih menu update nama, maka akan muncul perintah untuk memasukkan nama item yang diganti dan nama item barunya. Nah, jika klik enter, maka nama yang tadinya ayam menjadi ayam kampung dan sudah terganti. Tes case yang keempat, jika ingin mengupdate jumlah belanjaan, di sini juga kita memilih menu update jumlah dan akan disuruh untuk memasukkan nama item yang ingin diganti jumlahnya dan memasukkan jumlah item yang baru. Setelah diklik enter, maka di tabel di atas ini jumlah item telur sudah berganti menjadi 30. Sebelumnya 3000. Lalu untuk jika customer ingin menghapus item belanjaan secara keseluruhan, salah satu item belanjaan, maka tinggal pilih menu delete item dan akan disuruh untuk memasukkan nama item yang ingin dihapus. Nah, salah contoh di sini masukkan nama sayur,
maka setelah diklik enter maka item sayur telah hilang dari daftar item belanjaan. Nah, jika customer ingin menghapus keseluruhan isi item belanja, tinggal pilih menu reset transaction dan keseluruhan item belanja yang ada telah hilang. Lalu jika ingin melakukan pengecekan order apakah sudah lengkap, tinggal pilih menu cek order, maka akan dapat melihat keseluruhan isi dari order, dari nama, jumlah, harga, dan total, dan akan ada tulisan pesan Anda sudah benar dan jumlahnya berapa dan total biayanya berapa. Lalu jika ingin membayar, customer dapat memilih menu total belanja dan akan menampilkan total belanjaan termasuk dengan perhitungan diskon yang didapatkan. Contohnya di sini total belanjaannya itu di atas 200.000 sehingga akan mendapatkan diskon 5%. Nah, sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat program. Jadi pada program ini dibagi menjadi dua modul program. Yang pertama adalah transaksi belanja.py yang menjadi program utama dan berisikan kelas transaction dengan 11 metode di dalamnya. Yang kedua adalah modul main belanja yang menampilkan tampilan awal program dan terhubung ke modul transaksi belanja.py. Dan untuk lebih detail dari penjelasan program ini dapat dilihat pada link GitHub di slide 11 sebelumnya. Nah, kita di sini hanya akan menjelaskan program utama secara singkat. Yang pertama, di sini perlu dibuat dictionary kosong bernama belanja yang nantinya untuk menyimpan nama, jumlah, dan harga item belanjaan customer. Lalu kedua, dibuat function add item. Nah, di sini dibuat function add item dengan isinya adalah item sama dengan dibuat dictionary baru dengan key-nya adalah nama dan value-nya adalah jumlah, harga, dan jumlah dikalikan dengan harga atau total dari harga item tersebut. Lalu dimasukkanlah dictionary item ini ke dalam dictionary belanja. Sehingga contoh jika kita buat item baru dengan key-nya adalah ayam, jumlahnya 2, harganya 20.000 sehingga totalnya 40.000. Setelah diupdate dictionary item ini ke dalam belanja, maka item belanja ini akan bertambah. Yang tadi hanya daging, sekarang bertambah jadi ada item ayam. Lalu yang ketiga, yang ketiga yaitu adalah function untuk update item name atau mengganti nama dari item. Di sini saya membuat dictionary baru yang mana dibuatlah di sini saya membuat dictionary baru dengan key-nya adalah nama yang terbaru dan isinya itu sama dengan atau value-nya sama dengan value nama yang lama. Jadi di sini tinggal dipanggil dictionary dengan dimasukkan key nama yang lama. Lalu dari dictionary baru ini diupdate ke yang baru. Jadi belanja update dictionary baru. Jadi dia masukkanlah ke dalam dictionary belanja dan dictionary dan key-nya yang lama ini dihilangkan dengan menggunakan format belanja.pop. Lanjut untuk mengupdate jumlah item. Di sini sama kita mengakses jumlah item. Jumlah item itu ada di value urutan 0 sehingga dimasukkan belanja dalam kurung nama dalam kurung lagi 0 sama dengan jumlah update yang terbaru. Nah, di sini karena saya memasukkan total harga dari tiap masing-masing item, maka perlu diganti juga nilainya. Jadi masukkan belanja nama lalu dalam kurung 2 sama dengan nama dalam kurung 0 dikali dengan nama dalam kurung 1. Dalam kurung 0 ini adalah jumlah dan dalam kurung 1 ini adalah harga. Begitupun dengan yang update item price. Di sini saya mengakses value harga pada nomor urut 1. Jadi mengaksesnya adalah dengan cara ketikkan dictionary-nya belanja, lalu key-nya nama,
dan nomor urutnya itu 1 dan diganti menjadi harga update. Dan untuk total harga pun diupdate juga ya, karena harganya sudah diganti. Lalu untuk delete item juga tinggal memasukkan nama yang ingin dihapus dan menggunakan program belanja.pop untuk menghapus keseluruhan key dan value dari nama yang diinput. Lalu untuk transaction, di sini saya menggunakan program .clear untuk menghapus keseluruhan dari dictionary belanja. Lalu untuk order, di sini saya menggunakan transaction.table. Ini adalah metode untuk menampilkan tabel belanja. Lalu di sini saya memasukkan belum selesai nih banget. Maaf ini belum selesai pengetikannya, tapi seharusnya ini nanti akan menampilkan total belanja ya, total belanja yang total belanja customer sebelum diskon. Lalu untuk total price, di sini karena programnya sangat panjang maka dapat dilihat di link GitHub ya yang telah disediakan di slide 11. Tapi pada intinya pada slide ini akan menampilkan total harga setelah dipotong diskon yang didapatkan berdasarkan jumlah belanjaannya. Nah, jika belanjaan yang lebih dari 5.000 maka akan mendapatkan diskon 10%. Jika di atas 300.000 maka mendapatkan diskon 8%. Dan jika diskonnya dan belanjaan di atas 200.000 maka diskon 5%. Lalu kesimpulan dari program ini, pada program ini telah menerapkan prinsip dry atau don't repeat yourself dan reusing code dengan menggunakan function dan metode seperti add item, update item name, check order, table, dan lain-lain, sehingga program ini menjadi mudah dipahami, terstruktur, ringkas, dan memfasilitasi terjadinya bug dan error. Yang kedua, pada project ini sudah diatur untuk error handlingnya menggunakan try dan except. Pada presentasi ini memang tidak ditampilkan, tapi jika lihat di GitHub maka akan terlihat bahwa di program menggunakan try dan except. Lalu yang ketiga, program pada project ini sudah menerapkan clean code PP8 sehingga lebih rapi dan mudah dibaca serta mudah dipahami. Lalu untuk future work-nya atau jika saya punya kesempatan lebih maka saya akan mengembangkan program ini dengan input item name ini menggunakan scan barcode sehingga tidak perlu memasukkan nama, harga, dan jumlahnya secara manual. Lalu merapikan tampilan agar tidak membingungkan user. Dan yang ketiga, dapat menyimpan item belanja dalam keranjang sehingga jika program di close dan dibuka kembali maka bisa muncul lagi yang telah di input sama customernya sebelumnya. Jadi sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan percobaan program ya secara langsung. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan dengan percobaan programnya secara langsung ya. Di sini saya sudah membuka program mainbelanja.py. Di sini customer tinggal memasukkan namanya, contoh di sini saya memasukkan nama saya dan akan menjadi ID transaksinya. Setelah di enter, maka kan ya apakah sudah siap? Sudah siap lah ya pasti. Iya. Karena di sini akan muncul tabel belanjaan dan pilihannya. Nah, di sini coba kita masukkan dengan memilih item satu ya, yaitu memasukkan item belanja, item. Kita masukkan misalnya namanya ayam. Jumlah ayam yang adalah potong. Harga per potongnya 30. Oke, setelah di enter maka akan langsung terlihat langsung jumlah belanja. Contoh kita masukkan lagi ya, ini input, selanjutnya yes. Nah, kita lihat seluruh. Nah, sini coba kita salah input ya. Di sini kita malah pilih 3.000 biji. Harganya di sini contoh ya, biar salah juga. Harganya 5.000. Nah,
Ini kita ada dua ya, ada dua item dan di sini ada kesan. Kita lanjut. Apakah akan menginput item selanjutnya? No. Jika no, maka akan kembali ke menu utama. Di menu utama udah terlihat ya, di sini ada item belanjaannya, jumlah, harga, dan harga. Di sini saya sebagai customer pasti lihat, oh ini salah input nih. Di sini saya akan memilih untuk pilihan nomor 2, yaitu mengupdate dan memodifikasi item. Kita pilih nomor 2, maka muncul pilihan lagi yang apakah ingin mengupdate nama atau jumlah, harga, menghapus semuanya, atau kembali ke menu utama. Di sini kita mau ganti nama ya, update namanya. Nah, masukkan nama item yang diganti. Ini saya mengganti nama telur. Masukkan nama item yang baru, misalnya sini ganti jadi telur ayam. Nah, setelah di enter, maka nama telur tadi sudah mengganti menjadi telur ayam. Apakah yang kembali ke menu utama? Yes. Nah, di sini telur ayam jumlahnya 3000. Saya ingin mengganti menjadi 30. Maka kita kembali ke menu 2, yaitu untuk update dan modifikasi item. Dan mengupdate jumlah. Dua. Jadi saya pilih menu 2 lagi. Ini adalah di sini suruh masukkan nama item yang ingin diganti jumlahnya. Kita masukkan nama item adalah telur ayam. Dan masukkan jumlah item yang baru. Sini saya jadi 30. Jadi enter, maka sudah berganti jadi 30. Kembali ke pertama, yes. Nah, di sini saya akan ingin mengganti harganya. Harga telur ayam menjadi 2000. Kita kembali ke menu 2, yaitu untuk update dan modifikasi item, dan ke menu menu 3 untuk update harga. Nah, di sini masukkan lagi nama itemnya, telur ayam, dan harganya 2000. Oke. Nah, di sini keterangan item belanja telur sudah berhasil menjadi 2000 harganya, dan di list belanja di tabelnya sudah berganti. Kita kembali ke menu utama, lanjut lagi ke menu 2, ada pilihan apa aja. Nah, di sini ada pilihan untuk menghapus item belanja. Contoh ya, contoh kita hapus pilih 4 item belanja, masukkan nama item yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus ayam, maka ayam yang tadi ada di daftar belanja sudah terhapus, dan ada keterangan item belanja ayam berhasil di delete. Kita kembali ke menu utama, kita masukkan lagi ayamnya. Ayam tadi 5, harganya 30.000. Sekarang kita ingin melakukan pengecekan order dari set transaksi belakangan ya, karena ini akan menghapus semuanya. Kita ke cek order dulu. Order, masukkan ke menu 4, maka akan dilihat seluruh item belanjanya apakah sudah lengkap. Maka jika sudah lengkap, maka akan muncul keterangan bahwa pemesanan Anda sudah benar. Dan lihat di sini ada total item yang dibeli sebanyak 2 item, dan total biaya sebelum diskon yaitu 210.000. Kembali ke menu utama, yes. Nah, sini kita ingin mengecek total belanjaan, kita masuk ke menu 5. Nah, setelah dihitung, maka karena harganya di atas 200.000, kita mendapatkan diskon 5%. Sehingga total belanjaannya adalah 199.500. Dan di sini customer tinggal membayar. Nah, sekarang kita kembali untuk ke menu 3 ya, untuk reset transaction. Nah, ini kalau 3 langsung ke delete semuanya sekarang. Ingin kembali ke menu utama, misalnya kita no. Oh, oke. Tadi ada, karena belum dibuat, maka kembali ke menu utama. Nah, contoh sekarang kita jika ada kesalahan input ya. Kita masuk ke item, misalnya item yang dibeli namanya ayam. Tapi jumlahnya kita harusnya kan angka, di sini malah dalam bentuk string, misalnya 1. Nah, di tempat input salah masuk, maka akan disuruh kembali ke menu utama dan memarketing. Oke, perhatian. Dan yang tadi di input tidak bertambah. Sekian harga yang benar ayam 5, begitupun dengan harganya. Jika harganya dalam bentuk string 5.000, maka format input salah karena seharusnya dalam bentuk integer dan akan kembali ke menu utama dan memarketing.
Jadi di sini sudah menggunakan try dan except ya. Jadi try, jika try dia lanjut, jika except atau program error, maka dia akan dikembalikan ke menu utama. Oke, itu aja. Dan di sini ada close app 0. Jika sudah selesai customer, maka akan di close. Oke, sudah selesai. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.